Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog ini. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda semua mengenal PPN dan PPH dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Baik, tanpa bacot lagi bos, kita dengarkan paparan berikut ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Adhika Bibing Purwanto selaku perancang peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kepada Bapak Adhika kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Askolani, dan juga jajaran, dan juga yang kami hormati dari LKPP, Bapak Direktur Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan, Bapak Emin Adi Muhamin, dan juga Pak Joko Wardoyo dari MBIS, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Adhika Bibing Purwanto. Saya dan rekan-rekan saya, di sini ada juga Mbak Desi, Mas Rinandi, dan juga Mas Chandra. Kami dari Direktorat Peraturan, Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, yang pekerjaan kami adalah melakukan perancangan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang pusing kalau mendengar pajak? Wah, di belakang sana sudah langsung ada, oh itu saya gitu kan. Ya, semua orang pusing mendengar pajak ya, apalah bentar-bentar pajak, bentar-bentar pajak. Tapi Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami pada siang hari ini dengan alokasi waktu 10 menit ya, semoga kami dapat menyampaikan poin-poin utama dari apa yang harus disampaikan dari peraturan menteri ini, bahwa kami kali ini membawa kabar gembira. Ya, kenapa kabar gembira? Karena biasanya Bapak Ibu kalau misalnya dari satuan kerja instansi pemerintah melakukan pengadaan, Bapak Ibu pasti mikir, wah saya harus merapikan pemotongan pajaknya, pemungutan pajaknya. Dari Bapak Ibu yang melakukan penjualan atau penyerahan barang dan atau jasa, wah bagaimana pajak saya sudah dipungut atau belum? Apa kabar gembiranya? Bapak Ibu sekalian, nanti ya Pak Joko dan juga timnya akan menjadi malaikat nih ceritanya ya, malaikat. Kenapa? Kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian melakukan pengadaan, Bapak Ibu di Satker instansi pemerintah pasti langsung mikirin bagaimana administrasi dan penyetoran pajaknya. Nah kali ini digeser, pemerintah melihat bahwa oh saat ini pemerintah sudah mengadakan suatu pergeseran ya, atau tren menggeser pengadaan menjadi digital. Apa yang bisa dilakukan dari segi pajak? Kita membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pengadaan yang dilakukan melalui marketplace itu nanti tidak lagi dipungut oleh bendahara atau instansi pemerintah, tetapi dibantu oleh Pak Joko dan timnya. Bukan begitu ya Pak ya? Siap. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam teknisnya, sedikit saya ceritakan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya yang menjadi perhatian pemerintah itu banyak terkait pemungutan pajak, terkait pengadaan. Pertama, pajak itu sebenarnya kembali ke kita juga ya. Buktinya apa? APBD kita, bahkan termasuk di Banyuasin ya Pak ya, itu termasuk dalam unsurnya adalah bagi hasil dari pajak penghasilan, yang adalah pajak yang dibayarkan oleh para pengusaha yang ada di Banyuasin itu sendiri. Makanya ketika tadi ada inisiatif ya, komitmen terkhusus dari Bapak Bupati bahwa akan didorong untuk katalog lokal ya, artinya apa? Pengusaha yang terlibat di sini artinya adalah pengusaha lokal yang ada di sini, tentu terdaftar di NPWP-nya di Banyuasin juga. Artinya apa? Kalau misalnya kita pengadaan yang menjadi rekanan pengadaan kita di luar Banyuasin, nanti berarti bagi hasilnya masuk ke di mana perusahaan itu terdaftar, misalnya NPWP-nya di Palembang. Nah, itu bagi hasilnya ke sana. Tetapi kalau katalog ini lokal, kemudian makin banyak ya usaha dan UMKM yang ada di Banyuasin terlibat, karena semakin dipermudah dengan sistem yang ada, kemudian dipermudah dengan marketplace yang ada, nanti uang itu digunakan untuk membangun Banyuasin sendiri. Jadi begitu konsepnya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang bisa dilakukan dari pajak untuk membantu cita-cita pembangunan termasuk di wilayah lokal ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa kalau sebelumnya Bapak Ibu instansi pemerintah ya, karena di sini ada instansi pemerintah, ada juga rekanannya instansi pemerintah, ketika belanja itu ya belanja yang biasa tanpa melalui marketplace pengadaan, tanpa melalui toko daring, Bapak Ibu melakukan pemungutan pajak sendiri. Nah kali ini
Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Emin tadi, punya akunnya, masuk ke dalam sistemnya, dan di dalam situ nanti Bapak Ibu sekalian akan melakukan transaksi, langsung belanja. Oh, saya mau beli barang ini, penjualnya siapa? Nah, kemudian di sana yang biasanya ketika kita jual beli, misalnya saya instansi pemerintah, Pak Joko yang jual barangnya, saya sebagai instansi pemerintah akan pungutkan pajaknya, diubah marketplace-nya yang diminta untuk memungutkan pajaknya. Bendahara nanti bagaimana? Sudah terima bersih saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian tidak terlalu perlu lagi memusingkan tentang pemungutan pajaknya. Dibantu betul oleh marketplace ya untuk membuatkan bukti pemungutan pajaknya. Dari instansi pemerintah, bendaharanya sendiri, bukti transaksi tadi sudah dipersamakan dengan faktur pajak. Kalau sebelumnya harus minta faktur pajak dari penjualnya gitu kan, kalau sekarang bukti dari marketplace itu sudah menjadi setara faktur pajak. PPh-nya bagaimana? Juga sudah dititipkan tugas pemungutan PPh-nya kepada marketplace ini. Nah, kok ada PPh? Ini PPh apa lagi? Bapak Ibu sekalian, PPh itu memang dikenakan kepada semua orang yang mendapat penghasilan. Yang mendapat penghasilan adalah penjual ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari yang sebelumnya menyetorkan sendiri ini dibantu mengadministrasikan. Termasuk concern dari pemerintah kita, termasuk dari KPK. Kenapa didorong untuk masuk ke dalam sistem? Karena lebih mudah terawasi. Tentu kita mau menjalankan pengadaan yang aman, pengadaan yang baik, pengadaan yang tertib, sehingga kita semua dapat melakukan administrasinya dengan lebih tertib, termasuk dari pajaknya. Oleh karena itu marketplace yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk memungut pajaknya. Dan ini aturan menterinya benar-benar baru Bapak Ibu sekalian, baru banget, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 58 tahun 2022. Nah, kemudian dari sisi pembelinya, ya kan, pembelinya adalah instansi pemerintah, itu semua benar-benar sudah tidak melakukan pemungutan, buktinya tinggal disimpan. Dan dari sisi penjualnya, PPN, nah kan banyak yang nanya nih, PPN ini membebani penjual. Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu dalam hal ini para rekanannya pemerintah, PPN itu ditanggung oleh pembeli, pajak pertambahan nilai, atau bahasa lainnya adalah pajak konsumsi. Yang namanya pajak konsumsi ditanggung oleh konsumen. Oleh karena itu dari segi penjual, Bapak Ibu tidak perlu mikir PPN ini beban saya, tidak. Kenapa? Karena administrasinya sudah dibantu oleh marketplace dan juga pajaknya dibayarkan oleh instansi pemerintah. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dulu ada 2 pihak terlibat, ya, sekarang menjadi ada 3 pihak terlibat. Yaitu dulu penjual dan pembeli, sekarang ada penjual, pembeli dan marketplace di mana transaksi itu terjadi. Kalau dulu yang melakukan pemungutan adalah instansi pemerintah, sekarang digeser, yaitu marketplace yang melakukan pemungutannya. Saya kira itu. Kemudian paling informasi tambahan ya, bagaimana kalau misalnya nanti ada ongkos kirim, nah itu semua dikecualikan seperti itu. Tapi itu detail sederhana, tetapi pesan utamanya Bapak Ibu sekalian, bagi para rekanan atau pengusaha, PPN bukan bebannya pengusaha tetapi bebannya konsumen, yang adalah instansi pemerintah yang sudah melakukan alokasi anggaran di sana. Kemudian pajak penghasilannya itu adalah beban dari pengusaha. Pajak penghasilan yang Bapak Ibu bayarkan itu nanti akan menjadi apa ya, kredit ya bahasanya. Kredit itu apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menghitung pajaknya, misalnya pajaknya Bapak Ibu sekalian, perusahaan Bapak pajaknya sebesar 1.000, tetapi sama marketplace sudah dipungutkan, misalnya ya, dipungutkan kan 0,5% ya, dipungutkan, maka itu menjadi pengganti yang seharusnya Bapak bayarkan. Jadi tidak ada double-double. Itu pesan utamanya. Kalau dari segi tarif, PPN tarifnya 11%, kalau PPh-nya tarifnya 0,5%. Itu sederhananya Bapak Ibu sekalian. Detailnya dapat kita diskusikan, tapi pesan utamanya itu adalah tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ada pihak ketiga, tidak hanya 2 pihak tetapi 3 pihak yang membantu pemungutan pajaknya, sehingga instansi pemerintah lebih mudah dan juga rekanan instansi pemerintah juga lebih nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Detailnya nanti akan dijelaskan Pak Joko, karena Pak Joko ini adalah yang saya sebut orang ketiga tadi ya, tapi dalam konotasi positif yang akan membantu pemungutan pajak yang Bapak Ibu seharusnya lakukan. Demikian dari saya kembalikan. Oh tapi biar khas Banyuasin ya Pak ya, saya pantun juga lah kalau gitu ya. Boleh ya Pak Erwin ya? Banyuasin kabupaten yang indah. Di sini ada pempek adaan yang lezat rasanya.
bayar pajak pengadaan kini makin mudah karena ada marketplace pengadaan yang membantu pemungutannya. Demikian dari saya kembalikan Berikan kepada tepuk Pak tangan. Erwin. Terima kasih.